Saya Nada Khairunisa. Saya Zawal Zafir Ayundi. Saya Isna Putri Daya Arif. Saya Saifullah Uludin. Saya Fian Hilmi. Kami dari kelas 8A kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas sejarah kebudayaan Islam bab 1 yang berjudul runtuhnya dinasti Umayyah dan berdirinya dinasti Abbasiyah. Latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Pemerintahan dinasti Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya, yaitu dinasti Umayyah yang telah digulingkannya. Dinamakan dinasti Abbasiyah karena para pendiri dan penguasanya merupakan keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah. Nama Abbasiyah berasal dari kata Al-Abbas, dan Abbas itu adalah nama seorang keturunan Bani Hashim. Berdirinya dinasti Abbasiyah dilatar belakangi oleh terjadinya kekacauan dalam kehidupan bernegara dinasti Umayyah. Menjelang runtuhnya dinasti Umayyah ini, para khalifah dan pejabat negara lainnya melakukan kekeliruan dan kesalahan yang menyebabkan terjadinya kekacauan tersebut. Kesalahan dan kekeliruan dinasti Umayyah yang menyebabkan runtuhnya dinasti tersebut. Dinasti ini mengistimewakan bangsa Arab dan bangsa lainnya dan menganggap rendah kaum muslimin non-Arab atau Mawali, sehingga orang-orang Mawali kecewa atas perlakuan ini. Dinasti ini memihak pada salah satu golongan dari suku Arab yang bersaing dalam persaingan antara Arab Utara atau Mudariyah dan Arab Selatan atau Himyariyah. Penguasa dinasti Umayyah mendukung salah satu suku yaitu Himyariyah, sehingga suku yang tidak mendapat dukungan merasa kecewa. Dinasti ini selalu menindas para pengikut Ali dan Bani Hashim. Banyak di antara pemimpin dinasti Umayyah yang bergaya hidup mewah dan berfoya-foya meniru gaya hidup penguasa Romawi. Kelompok-kelompok yang tidak puas terhadap dinasti Umayyah yang menyebabkan runtuhnya dinasti tersebut. 1. Kelompok Muslim dari Arab atau Mawali yang memprotes kedudukan mereka sebagai warga kelas 2 di bawah warga Muslim Arab. 2. Kelompok Syiah dan Khawarij yang menganggap dinasti Umayyah telah merampas kekhalifahannya. 3. Kelompok Muslim di Arab, di Mekah, Madinah, Irak yang merasa sakit hati atas perlakuan istimewa terhadap penduduk Suriah. 4. Kelompok Soleh atau Arab atau non-Arab yang menganggap keluarga dinasti Umayyah bergaya hidup jauh dari ajaran Islam. Pembentukan dinasti Abbasiyah. Dinasti ini didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah. As-Saffah berarti penumpang darah. Ia diberi gelar ini karena ia memiliki kemauan yang keras dan tidak segan-segan untuk menumpahkan darah guna mewujudkan keinginannya. Langkah-langkah Bani Abbas untuk mendirikan Daulat Abbasiyah. Pertama, membentuk gerakan di bawah tanah dengan melakukan propaganda, menyusun kekuatan secara diam-diam dengan tokohnya, antara lain Muhammad Al-Abbas, Ibrahim Al-Iman, Abu Muslim Al-Khurasani. Kedua, menerapkan politik bersahabat. Ketiga, menggunakan nama Bani Hashim. Keempat, menjadikan Khorasan sebagai pusat kegiatan gerakan Bani Abbas yang dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Proses berdirinya dinasti Abbasiyah dimulai dari tahap persiapan dan perencanaan yang dilakukan oleh Ali bin Abdullah bin Abbas. Gerakan bawah tanah dan propaganda untuk mendirikan dinasti Abbasiyah ini dimulai ketika dinasti Umayyah berada di bawah kepemimpinan Umar bin Abdullah. Peluang emas yang dimiliki Bani Abbas untuk menyebut kekuasaan Bani Umayyah itu terjadi pada masa Khalifah Marwan bin Muhammad 157 sampai 132, di mana waktu itu pemerintahan dinasti Umayyah mencapai puncak kekacauan yang sudah dinasti Bani Abbasiyah. Waktu itu adalah Muhammad bin Ali, wafat tahun 743 Masehi. Kemudian diteruskan anaknya Ibrahim Al-Imam dengan mengangkat Abu Muslim Al-Khurasani sebagai panglima perang. Abu Muslim Al-Khurasani merupakan seorang pemuda yang berani. Pada usia 19 tahun, ia diangkat sebagai panglima perang oleh Ibrahim Al-Imam. Ia banyak memperoleh dukungan di kota Khurasan. Pernah dalam sehari ia berhasil menarik simpati penduduk dari sekitar 60 desa di Merv. Abu Muslim mengajak golongan Alwiyin Bani Ali untuk menentang Bani Umayyah yang telah menindas mereka. Tokoh-tokoh pendiri dinasti Abbasiyah. 1. Muhammad bin Ali bin Abdullah. 2. Ibrahim Al-Imam. 3. Abu Muslim Al-Khurasani. 4. Abu Abbas As-Saffah. 5. Abu Ja'far Al-Mansur.
silsilah Bani Umayyah terdapat 3 keluarga besar yang saling bersaing memperebutkan kekuasaan, yaitu keluarga Alawiyin didukung oleh kaum Syiah, 2 keluarga Umayyah, 3 keluarga Abbasiyah. Kota-kota yang pernah dijadikan ibu kota Abbasiyah adalah Kufah, Hira, Anbar atau Hasiliyah, dan Baghdad. Perpindahan ibu kota dari Kufah ke Hira disebabkan karena penduduk kota Kufah mayoritas pendukung Ali dan dianggap tidak setia kepada golongan Abbas. Dengan adanya pemberontakan itu, Khalifah Al-Mansur memandang bahwa kota Anbar tidak cocok lagi sebagai pusat pemerintahan. Kemudian, beliau memindahkan pusat pemerintahannya ke kota Baghdad. Dipilihnya kota Baghdad. 1. Adanya pemberontakan Rwandiyah terhadap Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. 2. Wilayah Baghdad cukup luas dan tanahnya subur. 3. Letak Baghdad sangat strategis. Kota Baghdad. Kota Baghdad bentuknya bundar dengan gaya bangunan semi Islami. Di tengah kota, di bangunan Istana Khasrul Khazab atau Istana Keemasan dengan luas 160.000 hasta persegi, serta dibangun Istana Khasrul Khuldi atau bisa disebut juga Istana Abadi. Runtuhnya Bani Umayyah. 1. Figur khalifah yang lemah. 2. Hak istimewa bangsa Arab Syariah. 3. Pemerintah yang hak demokratis dan korup. 3. Persaingan antar suku. Hikmah sejarah dinasti Abbasiyah, berani berjuang demi nusa, bangsa, dan negara, selalu mengutamakan kepentingan negara, bersungguh-sungguh dalam meraih cita-cita tanpa pantang menyerah, walaupun banyak hambatan-hambatan dan penuh pengorbanan. Hidup yang optimis, dinamis, dan inovatif. Sekian dari kami,